Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Kamila dengan NIM 23051111187. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai geometri dan sudut. Ada beberapa subbab materi dalam materi yang akan saya sampaikan pada kali ini, yakni yang pertama unsur-unsur geometri, jenis-jenis sudut, dan yang terakhir ada sifat-sifat sudut. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yakni unsur-unsur geometri. Nah, geometri itu apa sih? Geometri adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk. Unsur-unsur dari geometri itu sendiri terbagi menjadi 6 unsur. Yang pertama ada titik, garis, sinar, sudut, bidang, dan ruang. Yang pertama ada titik. Titik merupakan suatu poin dalam matematika yang tidak mempunyai panjang atau lebar, tetapi menentukan letak. Titik digambarkan sebagai lingkaran kecil berwarna seperti yang ada pada gambar. Yang kedua ada garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik. Melalui dua buah titik hanya ada satu garis. Garis mempunyai panjang tetapi tidak mempunyai lebar. Yang ketiga ada sinar. Sinar merupakan garis yang dimulai pada satu titik dan memanjang secara tak terhingga dalam satu arah. Nah, apa sih perbedaan spesifik antara garis dan sinar ini? Garis merupakan himpunan titik-titik yang terhubung dan dapat memanjang pada kedua ujungnya. Sementara sinar garis hanya memanjang pada satu ujung saja, sedangkan ujung lainnya memiliki panjang yang tak terhingga. Nah, lanjut yang ketiga, ada sudut. Sudut merupakan suatu bentuk geometris yang dibentuk oleh perpotongan dua ruas garis. Sudut merupakan ukuran jarak rotasi yang dibandingkan dengan jarak linear. Yang keempat ada bidang. Bidang merupakan kumpulan garis-garis yang mempunyai panjang dan lebar serta berada pada dimensi 2. Bidang merupakan perluasan dari garis-garis yang terhubung menjadi satu permukaan datar. Contohnya suatu bidang segitiga, segi empat, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada ruang. Ruang merupakan kumpulan bidang-bidang yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, serta berada pada dimensi 3. Contoh dari ruang ini yaitu kubus, balok, dan lain-lain sebagainya. Sekarang masuk ke dalam jenis sudut. Jenis sudut itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Berdasarkan besar sudutnya terbagi menjadi 7 jenis sudut. Yang pertama yaitu ada sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut dengan besaran sudutnya sekitaran 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Sudut lancip dikatakan juga sebagai sudut yang lebih kecil daripada 90 derajat. Yang kedua yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku merupakan sudut dengan besaran sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah, yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang lebih besar daripada sudut siku-siku, yakni dengan besaran sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, yang keempat ada sudut lurus. Sudut lurus merupakan sudut yang besaran sudutnya sama dengan 180 derajat. Yang kelima ada sudut refleks. Sudut refleks merupakan sudut dengan besaran sudutnya di antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, yang kelima ada sudut 0 derajat. Seperti namanya, sudut ini memiliki besaran sudut dengan 0 derajat. Nah, yang ketujuh ada sudut penuh. Sudut penuh merupakan sudut dengan besaran 360 derajat. Sekarang masuk ke dalam jenis sudut yang kedua, yakni jenis sudut berdasarkan letak posisi. Berdasarkan letak posisi, sudut terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu sudut bersebelahan. Seperti yang ada pada gambar, dapat dijelaskan bahwa sudut bersebelahan memiliki 3 buah garis. Oleh karena itu, sudut bersebelahan adalah sudut yang dihasilkan oleh 3 garis yang dihubungkan dengan satu titik vertex. Titik vertex adalah suatu titik yang mempertemukan 3 atau lebih garis pada suatu sudut. Yang kedua ada sudut vertikal. Seperti yang ada pada gambar, dapat dijelaskan bahwa sudut vertikal memiliki 2 buah sudut. Jadi,
Sudut vertikal adalah sudut yang dihasilkan dari dua sudut yang dipertemukan dengan saling bertolak belakang, sehingga membentuk sebuah potongan dua garis. Maka dari itu, sudut vertikal dapat disebut juga dengan sebutan sudut bertolak belakang. Nah, yang ketiga ada sudut komplementer. Seperti yang ada pada gambar, dapat dijelaskan bahwa di tengah-tengah sudut siku terdapat sebuah garis yang membentuk dua buah sudut. Sudut komplementer adalah sebuah sudut yang dibentuk melalui pertemuan antara dua sudut yang bersebelahan dengan besaran sudut tepat 90 derajat. Nah, yang terakhir ada sudut suplementer. Seperti yang ada pada gambar, dapat dijelaskan bahwa pada sudut suplementer terdapat sebuah garis yang menciptakan dua buah sudut dengan sudut lurus yang berada di tengah-tengahnya. Sudut suplementer adalah sebuah sudut yang dibentuk melalui pertemuan antara dua sudut yang bersebelahan dengan besaran sudut keduanya tepat 180 derajat. Sekarang masuk ke sifat-sifat sudut. Sifat-sifat sudut itu sendiri terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama yaitu sifat sudut-sudut sejajar. Sifat sudut-sudut sejajar berarti terdapat tepat satu garis yang melalui titik yang sejajar dengan garis yang diberikan, seperti yang ada pada gambar. Yang kedua yaitu sudut-sudut bersesuaian. Sifat sudut bersesuaian ini dapat dimisalkan jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka pasangan sudut yang bersesuaian disebut dengan kongruen. Pada gambar yang tertera, sudut K1 berkongruenan dengan L1, sudut K2 kongruen dengan L2, sudut K3 kongruen dengan L3, dan seterusnya. Yang ketiga ada sifat sudut-sudut luar berseberangan. Hal ini dapat dimisalkan jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar berseberangan saling kongruen. Pada gambar yang tertera, sudut-sudut luar berseberangan adalah L2 dan K4, sehingga besaran sudut L2 dan K4 adalah sama. Contoh yang lainnya yaitu L3 dan K1 yang memiliki besaran sudut yang sama. Nah, lanjut ke sifat sudut-sudut dalam berseberangan. Pada gambar yang tertera, sudut-sudut dalam yang berseberangan adalah sudut L1 dan K3, sehingga sudut L1 dan K3 tersebut memiliki besaran sudut yang sama. Contoh lainnya yaitu sudut L4 dan K2 yang memiliki besaran sudut dalam berseberangan yang sama. Yang kelima ada sudut-sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak dapat dimisalkan jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut luar sepihak berjumlah 180 derajat. Pada gambar yang tertera, sudut luar sepihak adalah sudut L2 dan K1, sehingga jumlah dari sudut L2 dan K1 ini adalah 180 derajat. Hal itu berlaku juga terhadap sudut L3 dan K4. Lanjut ke sifat sudut yang ke-6 yaitu sifat sudut-sudut dalam sepihak. Sifat sudut dalam sepihak dapat dimisalkan jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat. Contoh dari sudut dalam sepihak ini yaitu sudut L1 dan K2 yang jika digabungkan besaran sudutnya menjadi 180 derajat. Hal ini berlaku pula kepada sudut L4 dan K3. Lanjut ke sifat sudut-sudut bertolak belakang. Sifat sudut bertolak belakang dapat dimisalkan jika dua buah sudut bertolak belakang, maka kedua sudut tersebut sama besar. Pada gambar yang tertera, sudut-sudut yang bertolak belakang adalah sudut L2 dan K4, sehingga besaran L1 sama dengan L3. Begitu pula sebaliknya, sudut L2 dan L4, sehingga sudut L2 dan L4 sama besar. Nah, lanjut ke sifat sudut terakhir yakni sudut-sudut berpelurus. Sudut berpelurus
dapat dimisalkan jika dua buah sudut saling berpelurus, maka jumlah kedua sudut tersebut sama dengan 180 derajat. Pada gambar yang tertera, sudut-sudut yang berpelurus adalah L2 dan L1 yang berjumlah 180 derajat. Hal ini sama berlakunya dengan sudut lain yakni L2 dan L3, L3 dan L4, dan L1 dan L4. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.